Kadang terkadang orang tidak bisa membedakan antara dalil dan ijtihad. Ketika ditanya dalil, berkata Syekh Fulan, itu bukan dalil ya. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Kecuali antum bilang berkata Syekh Fulan, dalilnya dari Quran dan dalilnya jelas. Dalilnya jelas, lafadznya jelas, konteksnya jelas, dan kesohihannya jelas. Maka yang seperti ini qati', tidak bisa ditentang. Orang NU tidak pernah tanya dalil. Dalilnya ya kiai itu sendiri. Dalilnya kiai itu sendiri. Nah ini juga tantangan juga untuk kiai-kiai sekarang ya. Apakah dia bisa jadi dalil? Kalau berbeda pendapat, saya hargai, silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Tolong sampaikan pada saya saja bukti satu saja yang menguatkan pada saya bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah. Hilal musykilah, nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya mencegah dari keburukan. Segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sendiri nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Begini. Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain dibandingkan dengan perokok aktif. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus. Nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang, "Tidak ada." "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan." Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk. Semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Lalu dia bilang, "Tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja." Kata syekhnya, "Sekarang saya tanya," kata syekh, "kalau kamu pulang ke rumah, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang?" "Saya larang, syekh." "Kenapa kamu larang?" "Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ gitu kan." Haram. Padahal Al-Quran, hadis gak ada itu. Dasarnya kias. Dan mazhab Syafi'i hukumnya makruh tanzih. Saya dulu waktu Mufti Johor yang dulu Datuk Nuh Gadot ke Surabaya 3 hari sama saya di Surabaya. "Kiai, kenapa di sini banyak orang merokok?" "Loh, kenapa? Di sini nih yang merokok Ahlus Sunnah berarti." Yang mengharamkan rokok itu Wahabi. Masa begitu? Di sini nih yang merokok Ahlus Sunnah berarti. Yang mengharamkan rokok itu Wahabi. Masa begitu? Iya, Datuk. Kalau di Johor malah rokok diharamkan, di sini halal. Loh, kan haram. Mana ada dalil yang mengharamkan? Nggak ada. Nggak ada.
semuanya pakai kias. Dan kias yang paling cocok itu memang yang makruh itu. Dikiaskan dengan orang makan bawang, karena membuat mulut itu bau. Tapi orang makan bawang, mulut bau, pakai sikat gigi dah hilang. Rokok sikat, asalkan rajin sikat gigi. Karena saya dulu pernah merokok 7 tahun. Dan agak bau memang kalau bangun tidur itu. Tapi masih di pondok dulu, kan anak-anak pondok pernah merokok dulu di pondok di Jawa. Gak pernah ini, karena orang di Jawa ini. Nggak bisa ini, berarti kurang mantap pondoknya. Kalau udah bisa merokok, kurang mantap berarti pondoknya. Di sini nih yang merokok ahlus sunnah berarti. Yang mengharamkan rokok itu Wahabi. Masa begitu? Lah sekarang orang lupa, maunya halal tapi haram. Lah ini ulama misalnya sekarang ribut masalah rokok. Orang tidak merokok itu baik, bagus. Saya juga bukan perokok. Seluruh perempuan pasti suka kalau laki-lakinya tidak merokok. Pasti suka, tanya suka, laki-lakinya nggak ngerokok. Lu suka, nggak ada suka perempuan laki-laki ngerokok, suka perempuan bau ya apek. Nah di saat laki-laki ini rokok, NU ini yang paling dianggap tidak masuk akal. Sudah jelas rokok itu bermasalah. Tekstual kedokteran mengatakan sumber penyakit itu. Tekstual keibuan apek sampean. Lagi ana teke kabeh gitu kan. Bahkan ditulis menyebabkan gangguan. Tapi kenapa Kiai tidak sempatnya mengambil hukum haram seperti yang lain? Nggak bisa. Kalau dihukumi haram, maka kehalalan rokok yang terkait umat menjadi keharaman. 174 triliun masuk APB dari cukai rokok. Kalau rokoknya diharamkan padahal hukum dasarnya rokok tidak haram, maka apa 174 triliun akan haram masuk ke dalam APBN. APBN-nya najis, haram. Untuk bangun jalannya haram. Makanya orang kalau mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, makanya ulama tetap menjaga kehalalan dan kewarasan terkait rokok. Cara menjaganya gimana? Ya cuman ditanya, sampean kenapa nggak ngerokok? Karena kalau ngerokok pusing Kiai, makruh. Lah kenapa kamu ngerokok? Lah kalau nggak ngerokok malah pusing Kiai, wajib gitu.